الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوهاب والوزير يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك واستحقاقك وعلى سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد الاول ومن قلبه بالحوائج وطلب الرغائب ومصنع الرغائب ومفسر القمام وسلم وعلى اله وصحبه محمد البشر عليه كل معلومه اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا انفسنا واغفر لنا وارحمنا لنا ذنوبنا الخاسرين رب حببنا الصالحين رب حببنا الصالحين رب حببنا الصالحين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا يا الله يا الله آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Min hadha mimbar syarif wa fi hadhihi al-fursatil jayyidah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini dari lubuk hati setiap mukmin dan muttaqin bergema takbir di seantero dunia, di alam semesta, bahkan sampai mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat mahal, nikmat yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya, yaitu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki dua sertifikat surga, yaitu qalbun salim dan nafsul mutmainnah. Itulah nikmat yang teramat nikmat, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak banyak terlintas pada hati manusia.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adatul ibadiyas salihin mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar." Hadis qudsi. Artinya, berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang beriman dan beramal soleh. Untuk mereka adalah nikmat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak terlintas pada banyak hati manusia, yaitu 5 nikmat. Menurut ulama tafsir, Allahu yarham Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, beliau menafsirkan yaitu ayat dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada yaitu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Lalu nikmat apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak terlintas pada kebanyakan hati manusia, kecuali hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan hati yang bersih, yaitu qalbun salim, dan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Ada 5 nikmat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nikmat yang pertama yaitu nikmatul iman. Nikmat iman. Nikmat yang kedua yaitu nikmat Islam, nikmatul Islam. Yang ketiga yaitu nikmatul ihsan, nikmat ihsan. Yang keempat yaitu nikmatul ilmi, nikmat ilmu. Dan yang kelima yaitu nikmatul amal, yaitu nikmal amal. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini baru perkara nikmat. Yang 5 nikmat itu hendaknya kita miliki dari kehidupan alam dunia yang temporer, yang sementara ini, menuju kehidupan alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih Allah, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat untuk beliau. Mengapa? Karena salawat demi salawat yang kita hadiahkan untuk beliau kelak menjadi syafaat di hari akhirat. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib, dan ini menjadi kewajiban khatib, tidak pernah lupa untuk menyampaikan wasiat takwa. Karena derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, hanyalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita, di antara kalian. Maka hendaknya kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yaitu meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sesuai kemampuan kita masing-masing semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi dari takwa. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah.
Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dalam suasana sejuknya hati kita dengan zikrullah dan tenangnya hati kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, kita ambil tema kita ini khutbah Idul Adha pada tahun ini, yaitu meneladani ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Terkadang dari sejak kecil sampai sekarang kita sudah menua seperti ini. Sering kita mendengar Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapakah sosok yang sebenarnya Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam tersebut? Sejak kecil, sejak bayi, Nabi Ibrahim alaihi salam terlahir dalam suasana kemusyrikan, dalam keadaan masyarakatnya musyrik, menyembah berhala. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah pemahat berhala dan penjual berhala. Jadi Ibrahim bin Ajar, ayahnya itu bernama Ajar. Beliau itu adalah pemahat atau pembuat dan penjual berhala. Tetapi qadarullah, Allah mentakdirkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi pejuang tauhid, menjadi pejuang kalimat la ilaha illallah. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi pejuang tauhid, pejuang kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat tersebut dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, nabi kita, nabi penyelamat dunia akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangatlah sulit ketika beliau mencari-cari Allah Subhanahu wa taala. Di kala malam Nabiullah Ibrahim melihat rembulan, bulan purnama. Dia berkata, inikah Tuhanku? Tapi ketika di waktu fajar, rembulan purnama itu surut tenggelam. Ini bukan Tuhanku. Dan ketika beliau keluar dari goa persembunyiannya, karena takut beliau dibunuh oleh Raja Namrud saat itu, lalu beliau keluar dari goa, dan Ibrahim kecil melihat matahari yang lebih besar dari rembulan. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, inikah Tuhanku? Ketika sore hari matahari tenggelam, ini bukan Tuhanku. Tuhanku tidak pernah lenyap dan tidak pernah pudar. Lalu Ibrahim alaihissalam terus bertafakkur dan bertadabbur seorang diri di dalam goa, sambil beliau merenungi kehidupan ini, yang pada akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai ketuhanan, mengenai tauhidullah, mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sampai pada akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau remaja, dan ketika remaja beliau satu-satunya orang yang menentang
seremonial penyembahan berhala di saat itu. Bahkan sampai ketika orang-orang musyrik meninggalkan berhala-berhala mereka, lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam memenggal setiap tubuh dan bahkan kepala dari berhala-berhala tersebut. Lalu ada satu berhala yang besar, kapak itu digantungkan di leher berhala yang bernama Hubal. Yang pada akhirnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil memusnahkan berhala-berhala yang jumlahnya ribuan, dan hanya satu, yaitu berhala yang paling besar yang dikalungkan di leher berhala itu sebuah kapak. Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut kembali ke tempat peribadatan berhala-berhala itu, lalu mereka murka semuanya, dan mereka sudah menduga bahwa yang melakukan pemusnahan berhala itu adalah Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Karena hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak mau mengikuti persembahan dan pemujaan berhala saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu remaja Ibrahim itu disidang di pengadilan kaum suku pada saat itu. Akhirnya keputusan terakhir, Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup. Lalu dikumpulkanlah bergunung-gunung kayu bakar. Dan ketika itu pula Nabi Ibrahim dilempar ke api unggun yang seperti gunung-gunung itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah jasad Ibrahim alaihissalam. Dan seketika itu pula api terasa dingin dan Ibrahim utuh seperti sedia kala. Itulah mukjizat pertama yang Allah berikan kepada Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah Nabi Ibrahim berdakwah di kalangan kaumnya, selanjutnya Nabiullah Ibrahim hijrah ke Palestina. Lalu beliau di sana menyebarkan ajaran tauhid, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang sampai akhirnya Nabiullah Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah. Lalu dapatlah seorang putra yang bernama Ishaq alaihissalam, yaitu Nabiullah Ishaq alaihissalam. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari kurun waktu, beliau pun menikahi wanita yang bernama Sayyidah Hajar. Lahirlah dari rahim Bunda Sayyidah Hajar Nabiullah Ismail alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan dari Nabiullah Ismail alaihi salam ini beranak pinak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada
satu kisah menarik dalam perjalanan dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail sedang ganteng-gantengnya, sedang cakep-cakepnya, sedang muda-mudanya, sedang sayang-sayangnya Nabi Ibrahim kepada putranya yang kala itu tinggal di Mekah. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102. Allah abadikan peristiwa Idul Adha, peristiwa Udhiyah, yaitu penyembelihan, peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, dan ketika Nabi Ismail alaihissalam menjelang usia remaja, lalu dia dipanggil oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam, dan Nabiullah Ibrahim berkata, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi, dan di dalam mimpiku itu aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Ananda? Lalu Nabi Ismail alaihissalam menjawab, ya abadi fa'al tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ayahanda pasti mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di sini ada pelajaran berharga bagi kita pengikut millah Ibrahim yang hanif. Yang pertama yaitu nilai ketaatan. Jadi ada 5 indikator dari ayat 102 surat As-Saffat ini. Indikator yang pertama yaitu ketaatan, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang kedua yaitu ikhlas. Begitu ikhlasnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu sabar. Sabar menerima semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu indikator yang keempat yaitu tawakal. Tawakal sepenuh hati, jiwa dan raga, menjaga iman, menjaga Islam, ihsan ilmu dan amal. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tawakal kepada harta, kepada tahta, dan kepada kehidupan dunia. Bisa stres kita kalau kita salah dalam bertawakal, dalam berserah, dalam berpasrah.
kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, pelajaran yang berharga yang kelima, setelah kita taat, kita ikhlas, kita sabar, dan kita tawakal, lalu yang kelima yaitu istiqomah. Betapa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, mereka teguh pendirian mereka itu. Mereka istiqomah atau teguh pendirian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun taruhannya nyawa. Ini ujian dan cobaan iman, Islam, ihsan, ilmu dan amal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya keesokan harinya, setelah Nabi Ibrahim menyampaikan takwilnya itu kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, lalu ketika Nabi Ismail alaihissalam dibawa ke sebuah gunung yang namanya Jabal Qubais, yaitu Gunung Qubais di Mekah Al-Mukarramah. Saat itu namanya Makkah. Di atas gunung itu ada batu besar. Lalu Nabiullah Ismail ditutup matanya dan dibentangkan di atas batu besar itu. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah menghunuskan pedangnya untuk menyembelih leher Nabiullah Ismail alaihissalam, tiba-tiba Jibril turun dari langit bumi sambil membawa seekor domba pejantan, satu ekor domba pejantan yang gede, yang gemuk, yang sehat. Sambil Jibril alaihissalam bertakbir seperti takbir yang kita ucapkan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai walillahil hamd. Itulah contoh syariat yang Jibril ajarkan kepada kedua kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Inilah sejarah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam sampai sekarang, dengan taat, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan rela, dengan istiqamah kita melaksanakannya, yaitu di Aidil Adha, di hari raya Idul Adha. Inilah sebuah pengorbanan yang sangat-sangat berharga. Bila saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti pada saat itu leher Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, mungkin syariat itu kita tolak mentah-mentah. Tapi mengapa Allah menggantinya dengan seekor domba untuk satu jiwa, dan untuk 7 jiwa itu dengan seekor onta atau sapi atau kerbau? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin bukti dari kita sejauh mana pengorbanan harta dan jiwa kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejauh mana kita berbuat untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah
seperti pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka sampai Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Abul Anbiya, yaitu ayahnya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim lah banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang kita laksanakan. Contohnya yaitu ibadah haji yang saudara-saudara kita di seluruh dunia, kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini yang menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah setelah kita puasa Tarwiyah, kita puasa Arafah, dan sekarang kita melaksanakan hari raya Idul Adha adalah satu dari sekian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita umat Islam sedunia melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban, dan juga dengan taat, dengan ikhlas, sabar, tawakal, dan istiqomah syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang pernah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, dan sampai saat ini kita laksanakan dengan penuh kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya kita bisa ambil kesimpulan dari khutbah Idul Adha pada tahun ini, dan ini menjadi ibrah, menjadi tolak ukur, pembelajaran bagi kita untuk meneladani syariat Allah melalui Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kesimpulannya cuma 5 dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama yaitu kita taat terhadap perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kita ikhlas melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita pun sabar sampai ajal menjemput melaksanakan syariat Allah, dan kita pun tawakal sepenuh hati, jiwa, dan raga dengan qalbun salim, yaitu hati yang bersih, dan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun istiqomah, teguh pendirian kita, tidak mudah digoyahkan oleh urusan harta, tahta, dan perkara dunia. Kita teguh pendirian atau istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita bisa melaksanakan 5 indikator tersebut, 5 keteladanan tersebut yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita husnul khotimah, kita mendapatkan surga Firdaus yang kekal selama-lamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد الله الخلفاء الراشدين لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تابع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله